saat saya merasa tidak ada value dan tidak menguntungkan orang lain. Banyak sekali momen atau pengalaman ketika saya tidak diterima. Salah satunya saat saya dibully di masa SD. Ketika saya sangat pendiam hingga tidak dapat berbicara sama sekali. Back in junior high, I struggled to feel accepted in the social environment I was in. As a foreigner, I was already seen as different, and my more indifferent, reserved way of interacting didn't match the social norms around me. I noticed that when I behaved the same way as others, my actions were perceived more negatively, almost like people were already set on misunderstanding me. No matter what I did, I will always be seen differently. Di saat semua orang memandang dengan mata yang sinis, but sometimes ditolak atau tidak diterima di lingkungan itu tidak semuanya buruk. Ada kalanya baik untuk diri sendiri kita terhindar dari orang-orang toksik. Aku merasa tidak diterima oleh lingkunganku. Saat aku melakukan kesalahan yang sengaja atau tidak, tanpa aku sadari, pasti mereka akan menjauhiku. Saat COVID juga pernah, tapi ya namanya juga virus, lagi viral dan menular. Ya dijauhin juga sih, tapi nggak apa-apa. Karena everything will be okay if you have your family at the end of the day. Pas SD gue pernah dijauhin sekelas karena hal sepele. From that point, my anxiety and fear over social interaction have skyrocketed. Ini kenapa gue ngomong cepet banget. Konformitas atau yang biasanya disebut dengan sikap ikut-ikutan adalah sebuah fenomena yang sangat umum terjadi, terutama pada masa remaja. Masa remaja sering disebut sebagai fase transisi atau masa tumpang tindih antara masa kanak-kanak dan kedewasaan. Dalam fase ini, individu belum sepenuhnya matang secara emosional maupun kognitif. Namun, juga tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Ketidakjelasan posisi ini membuat remaja seringkali merasa kebingungan, tidak stabil, dan kesulitan dalam menentukan jati diri. Oleh karena itu, fase remaja sering dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang paling menantang dan berat untuk dijalani. Menurut teori psikologi sosial, konformitas adalah satu bentuk perubahan perilaku atau sikap seseorang sebagai respon terhadap tekanan sosial, baik yang nyata atau eksplisit maupun yang tidak nyata atau implisit. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh psikologi sosial seperti Salman Ash yang terkenal dengan eksperimen garis-garisnya. Dalam eksperimen tersebut, Ash menunjukkan bagaimana seseorang dapat dengan mudah mengubah jawaban bahkan ketika mereka tahu jawaban yang benar, hanya untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan kelompok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan individu. Konformitas bisa terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama, tekanan normatif dan tekanan informasional. Tekanan normatif adalah keinginan untuk diterima dan tidak ditolak oleh kelompok, sehingga individu cenderung mengikuti apa yang dilakukan mayoritas, meskipun sebenarnya mereka tidak setuju. Sementara tekanan informasional terjadi ketika seseorang merasa bahwa orang lain memiliki informasi yang lebih benar atau lebih baik, sehingga mereka mengikuti orang lain karena merasa tidak yakin dengan penilaiannya sendiri. Remaja sangat rentan terhadap kedua jenis tekanan tersebut. Mereka masih dalam tahap pencarian jati diri, oleh karena itu mereka cenderung lebih mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Mereka ingin diterima, dihargai, dan merasa menjadi bagian dalam suatu kelompok, sehingga tidak jarang mereka rela mengubah cara berpikir, berpakaian, hingga perilaku hanya agar bisa masuk atau diterima oleh lingkaran sosial. Konformitas dalam hal ini menjadi sebuah panduan sosial yang tak tertulis, sebuah acuan
yang membantu mereka untuk menyesuaikan diri, baik dari segi cara bicara, gaya berpakai, hingga preferensi terhadap suatu hal. Dalam hasil psikoedukasi kami yang mengenai tema konformitas, sebagian besar audiens kami mengaku pernah mengalami penolakan dari lingkungan sosial. Mereka merasa tidak diterima atau berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman dan rendah diri. Bahkan ada juga dari mereka yang akhirnya menarikan diri dari lingkungannya. Penolakan sosial ini bisa sangat berdampak bagi remaja karena pada tahap ini mereka butuh pengakuan dan dukungan orang lain untuk membangunkan konsep diri yang positif. Ketika penolakan terjadi, rasa percaya dari dirinya dapat menurun dan mereka cenderung makin mengikuti norma sosial kelompok, walaupun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan nilai pribadi mereka. Maka dari itu, penting dari kami bagi remaja dan lingkungan sekitar mereka, termasuk keluarga, teman, dan para pendidik, untuk memahami bahwa konformitas bukan sekedar bentuk ikut-ikutan saja, tetapi melainkan merupakan cerminan dari kebutuhan sosial yang mendalam. Dengan memberikan dukungan, validasi, dan membangun zona nyaman bagi remaja agar dapat menjadi diri sendiri, kita bisa membantu mereka melalui fase ini dengan lebih secara sehat, secara emosional maupun sosial. Sehingga hal tersebut dapat diharapkan kiranya bagi setiap individu, khususnya remaja, untuk menerima dirinya. Kita sebagai manusia perlu adanya penerimaan diri. Penerimaan di mana seseorang individu dapat menerima dirinya baik dari kelebihan maupun kekurangannya. Dengan kami dapat menerima diri ke depannya, nantinya kami dapat mencapai aktualisasi diri yang juga lebih baik dan positif.